Nampak Kak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Dhani Sutansyah, Hadir. Farhan Nugraha, Maulina Sarah Harahap, Nining Amelia Putri, dan Wilan Willia Putri. Dan saya sendiri yaitu Jimmy Alfandi. Jadi materi kami pada hari ini yaitu keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Baiklah, selanjutnya pengertian administrasi kurikulum akan dibacakan oleh Nining Amelia Putri. Kepada Nining, waktu dan tempat kita persilakan. Next slide. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya Nining Amelia Putri. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum, di mana administrasi adalah segala sesuatu usaha bersama untuk mendaya gunakan semua tujuan administrasi adalah mencapai tujuan bersama dan berfungsi untuk memajukan kurikulum. Yang adapun fungsinya, yang pertama adalah meningkatkan keefisienan pemanfaatan sumber daya kurikulum, yang kedua meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, dan yang ketiga meningkatkan relevansi dan efisiensi pembelajaran, meningkatkan efisiensi kinerja guru, dan meningkatkan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada pengertian administrasi peserta didik, di mana administrasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik, murid, siswa di dalam KBBI berarti adalah orang atau anak yang sedang berguru, belajar, bersekolah. Jadi, administrasi peserta didik mencakup semua aktivitas peserta didik guna membuat peserta didik dalam menerapkan perilaku yang sesuai dengan ajaran di sekolah. Adapun peserta didik adalah suatu cara atau langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan atau bertujuan menata dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapai suatu kegiatan yang sesuai dengan kurikulum. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Nining yang telah membacakan materi pertama. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan dibacakan oleh Maulina Sarah Harahap. Kepada Maulina Sarah Harahap, waktu dan tempat kita persilakan. Oke, next slide. Baiklah, terima kasih moderator. Proses administrasi peserta didik. Secara umum, administrasi peserta didik bertujuan mengatur peserta didik berperilaku dan berkata di lingkungan sekolah agar sistem kerja dalam proses pembelajaran dapat bekerja secara teratur dan maksimal. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu kegiatan administrasi pada awal tahun pelajaran, administrasi selama tahun pelajaran, dan administrasi akhir tahun pelajaran. Selanjutnya ada instrumen administrasi peserta didik. Untuk mempermudah catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi 2, yaitu
ada catatan data siswa. Catatan data siswa untuk sekolah meliputi buku induk, buku klaper, dan catatan tata tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan bersifat umum dan khusus, ada yang dari pemerintah dan ada yang produk sekolah itu sendiri. Yang kedua ada catatan kelas siswa, buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku prestasi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan prestasi murid, yang terdiri dari buku daftar nilai, buku Lengger, buku raport, dan juga buku mutasi. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Maulina Sarah Harahap. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Wilan Widya Putri. Kepada Wilan Widya Putri, waktu dan tempat kita persilakan. Oke, next slide. Itu tentang beberapa instrumen dalam administrasi peserta didik. Di antaranya, yang pertama ada buku induk. Buku induk adalah buku yang merangkum semua kegiatan peserta didik. Yang kedua ada buku klaper, yang mana buku pelengkap buku induk yang dituliskan menurut abjad dan berfungsi untuk membantu petugas dalam mencari data di dalam buku induk. Yang ketiga ada daftar keadaan siswa. Buku ini digunakan dan diberlakukan ketika siswa memulai pelajaran di sekolah tersebut sampai dengan siswa tersebut tamat. Yang keempat ada daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa sangat penting dilakukan untuk mengetahui keadaan setiap hari siswa saat melakukan proses pembelajaran. Yang kelima itu file penyimpanan berkas siswa. Selanjutnya itu ada peran guru dalam administrasi peserta didik. Mereka yang disebut pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam satu proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan. Penggunaan istilah dalam kelompok pendidik tertentu disesuaikan dengan lingkup lingkungan tempat tugasnya masing-masing. Guru dan dosen, misalnya, ada sebutan tenaga pendidik yang bekerja di sekolah dan perguruan tinggi. Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Wilan Widya Putri. Selanjutnya, materi berikutnya yang akan dibacakan oleh iPhone, siapa namanya? Ahmad Dhani, Bang. Oleh Dani. Kepada Dani, waktu dan tempat kita persilahkan. Oke. Terima kasih kepada moderator. Saya Ahmad Dhani Yustansyah ingin mempresentasikan beberapa peran guru dalam administrasi peserta didik. Yaitu yang pertama dalam penerima siswa, yang kedua dalam masa orientasi, yang ketiga untuk pengaturan keadaan siswa di kelas, yang keempat dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi, yang kelima kedisiplinan sekolah atau kelas. Oke, yang berikutnya kesimpulan. Kesimpulan administrasi peserta didik adalah suatu cara atau langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berkait dengan pendidikan untuk tujuan menata dan mengatur pendidikan sekolah agar tercapai suatu kegiatan yang sesuai dengan kurikulum. Maka penting dilakukan administrasi. Tujuan adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah secara umum untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan insien sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Sekian dari moderator. Terima kasih. Baiklah, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 3. Ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok. Dan kalau ada salah-salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.